menjawab pertanyaan dari kami seputar bagaimana cara mengambil keputusan dengan bijak. Kita mulai saja ya saudara. Selama ini saudara Jule ketika di sekolah pasti banyak sekali hal-hal yang terjadi. Nah, sebagai kepala sekolah, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus yang terjadi, apakah itu termasuk dilema etika atau itu termasuk rujukan moral? Oke, terima kasih Ustazah Rina atas pertanyaannya. Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tentunya saya tidak sendirian karena tidak setiap hari dan tidak setiap saat saya akan bisa terjun ke kelas-kelas. Jadi tidak semua informasi yang terjadi di kelas itu bisa saya ketahui secara langsung. Jadi untuk mengetahui dan mengidentifikasinya saya harus membuat tim. Jadi saya memiliki tim yang nanti akan membantu saya menginformasikan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing kelas. Tim itu bisa terdiri dari manajemen dan bisa terdiri dari wali kelas. Tentunya saya akan meminta laporan secara berkala apa saja yang terjadi di kelas-kelas selama ini. Nah, dari laporan-laporan yang diberikan kepada saya itu, baru saya akan mengetahui, oh di kelas ini butuh penanganan seperti ini. Ketika kasusnya memang sangat membutuhkan penanganan segera, maka tim yang saya bentuk akan melaporkan ke saya sesegera mungkin. Tetapi ketika kasusnya memang bisa diselesaikan secara bertahap, maka bisa jadi tim itu melaporkan dulu, bisa jadi tim itu melakukan penyelesaian dulu, baru hasilnya dilaporkan kepada saya. Berarti ketika panjenengan memutuskan sesuatu akan membentuk tim untuk mencari informasi, kemudian meminta laporan secara berkala, kemudian akan melihat urgennya dari kasus tersebut sehingga ada kerjasama tim. Kalau memang harus urgen diselesaikan saat itu juga, kalau pendek mungkin jenengan akan menanganinya sendiri. Terus misalnya Ustazah Jule ada suatu kasus ternyata melibatkan nilai kebajikan yang sama-sama benar. Jadi antara kepentingan yang benar melawan kepentingan yang benar, itu tindakan yang harus diambil atau langkah-langkahnya? Oke. Ketika etika moral, tata etika, dilema etika itu berkaitan dengan guru yang berkaitan dengan pembelajaran dengan siswa, maka penyelesaiannya harus langsung, tidak bisa ditunda-tunda. Misalnya berkaitan dengan pembelajaran, maka tidak ada kata tunda, harus langsung diselesaikan. Tetapi ketika berkaitan dengan kasuistis yang melibatkan wali murid, maka kita butuh duduk bersama dulu, tidak bisa langsung memutuskan di waktu yang sama. Karena ketika melibatkan orang lain, banyak hal yang harus kita timbang-timbang dulu dalam menyelesaikan. Tapi jika memang meskipun itu melibatkan wali murid, tapi memang urgent dan harus diselesaikan, maka saya harus dan wajib menyelesaikan di saat itu juga. Tetapi ketika masih bisa dipending dan bisa dicari solusinya dengan berkomunikasi dengan banyak pihak, maka kita cari waktu yang pas untuk menyelesaikan. Lanjut langsung Usmi. Dari kasus-kasus yang selama ini muncul, nah bagaimana jenengan itu mengambil langkah-langkah atau prosedur yang jenengan biasa gunakan selama ini? Oke, kalau di SD Bina Anak Soleh dalam menyelesaikan kasus itu sudah sangat terjadwal dan sudah sangat ada tingkatannya. Jadi ketika ada kasus di kelas yang berkaitan dengan siswa ataupun orang tua ataupun guru, maka tingkatannya adalah di wali kelas dulu. Ketika wali kelas belum mampu menyelesaikan, maka akan lanjut ke bimbingan konseling yang dimiliki SDBAS. Ketika bimbingan konseling belum bisa menyelesaikan, maka akan masuk ke ranah kesiswaan. Setelah kesiswaan belum bisa menyelesaikan juga, baru nyampe
bukan berarti kita mending masalah, bukan, tetapi ketika memang masalah itu sudah bisa diselesaikan di tingkat wali kelas, maka kepala sekolah tidak perlu cawe-cawe terlalu jauh, cukup semua yang terlibat itu melaporkan ke saya. Tapi ketika wali murid kasusnya misalkan tidak terima dan lain sebagainya dan ini harus dibawa sampai ke atas, maka saya siap untuk ikut andil menyelesaikan. Ya, jadi berdasarkan kasusnya usia. Jadi kalau misalnya di wali kelas sudah bisa diatasi, berarti tidak perlu ke BK, tidak perlu ke siswaan, tapi hanya cukup tahu laporan saja. Nah, kemudian untuk hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika? Komunikasi. Karena dengan komunikasi tidak ada satupun masalah yang tidak bisa terselesaikan. Dilema etika ketika yang bersangkutan bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, insya Allah pasti semuanya bisa terselesaikan. Jadi intinya adalah di komunikasi yang baik antar semua warga di SD Bina Anasul. Jadi intinya komunikasi semua pihak yang terlibat di sekolah ini, ya Ustaz. Ya Ustaz, saya lanjutkan ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika menurut? Sebenarnya kalau tantangan yang sangat itu tidak ada, karena bagi saya setiap masalah pasti ada solusinya. Tetapi tantangannya akan lebih ketika itu melibatkan orang luar. Tetapi kalau kasusnya hanya masih sekitar warga sekolah, insya Allah dengan komunikasi pasti ada solusi. Tetapi ketika kasusnya melibatkan wali murid misalkan, ataupun wali murid dengan wali murid di luar wali murid, rantainya sangat panjang lah, itu butuh waktu untuk menyelesaikan, butuh kesabaran untuk menimbang di sana sini. Komunikasi yang dijalin juga tidak semudah ketika kasus itu hanya seputar warga sekolah. Jadi yang kalau dikatakan berat itu ketika melibatkan selain warga sekolah yang ada di SDKS, artinya melibatkan orang tua wali murid ataupun di luar wali murid. Jadi terus menyambung dari pertanyaan yang disampaikan Ustazah Maria tadi, berarti untuk sudah jeli dalam mengambil sebuah keputusan kaitannya dengan dilema itu tadi, apakah ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan, ataukah katakanlah kasus itu Ustazah jeli merasa bisa diselesaikan, ataukah apakah itu langsung diselesaikan langsung di tempat, ataukah ada jadwal khusus? Nah, kaitannya dengan itu juga apakah ada bentuk atau prosedur yang Ustazah jalankan? Oke. Semua kembali lagi ke tingkatan kasusnya. Jika memang kasusnya bisa diselesaikan di waktu yang sama, karena memang sangat urgent, ya kita akan selesaikan di waktu yang sama. Tetapi ketika kasus itu membutuhkan pertimbangan banyak dan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, maka saya akan membuat penjadwalan. Nah, penjadwalan itu juga tidak melibatkan saya sendiri biasanya, tetapi melibatkan tim yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi dari mana dulu kasus ini akan diurai, kemudian komunikasi yang dilakukan harus kemana dulu, itu akan ada jadwal-jadwal yang saya buat. Berarti intinya juga tergantung pada kasusnya ya Mas ya. Selama itu masih bisa diselesaikan secara langsung, tidak secara langsung, tapi jika memang perlu ada kolaborasi juga dari yang lain, juga itu nanti akan menjadikan jadwal. Tadi jenengan menyebutkan ada beberapa tim, baik itu wali kelas ataupun tim manajemen yang membantu panjenengan untuk pengambilan keputusan. Barangkali ada faktor lain atau ada seseorang yang lain yang membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus dilema etika. Kalau yang dimaksud orang lain itu di luar warga sekolah, insya Allah tidak ada, karena kasus sekolah semuanya penyelesaiannya melibatkan warga sekolah. Tetapi kalau yang dimaksud orang lain itu selain wali kelas dan manajemen pasti ada, karena kita di SDKS itu punya tim BK. Nah, BK itu bisa merambah ke semua kasus yang nanti yang kemungkinan terjadi di SDKS. Meskipun saya punya tim di wali kelas dan di manajemen, di BK pun bisa masuk ke tim yang tidak resmi saya buat, karena BK di SDKS itu
berkewajiban membantu penyelesaian seluruh masalah yang terjadi di SD Bina Anak. Dari semua hal yang panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik ketika panjenengan bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tadi? 1, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan komunikasi menjadi inti dari penyelesaian semua masalah yang ada. Jika komunikasi bisa berjalan dengan baik, insya Allah semua masalah yang ada sebesar apapun pasti akan terselesaikan. Tapi kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, ya, sebesar apapun usaha kita pasti akan mentok, karena intinya ada di komunikasi. Kerjasama, komunikasi, nah, itu yang ada menjadi ruh dari penyelesaian masalah yang ada di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Ustazah Jule telah menyempatkan waktu buat kami wawancara. Alhamdulillah, wawancara untuk penyelesaian kasus dilema etika, banyak sekali pembelajaran yang bisa kami ambil, yaitu yang pertama, tidak ada suatu masalah yang tidak ada solusinya. Yang kedua, komunikasi memang yang paling utama, karena dengan komunikasi insya Allah semua bisa teratasi. Dari kami berlima mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati panjenengan. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk teman-teman ini. Kami berempat memiliki tugas wawancara untuk pemimpin sekolah atau pengambil keputusan. Hal ini berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral saja. Monggo Saudara bisa dimulai. Ustazah Umi selaku pengambil kebijaksanaan di SD BAS, hal yang ingin saya tanyakan pertama kali, seperti kita ketahui bahwa di SD BAS sendiri sering terjadi kasus-kasus ya Ustazah. Nah, ketika kasus-kasus itu terjadi, bagaimana Anda membedakan apakah ini termasuk dilema etika ataukah ini sekedar rujukan moral? Jadi begini Ustazah, yang saya pahami dan yang saya tahu, di SD BAS dari awal kami masuk itu sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mensosialisasikan jika tahapan-tahapan yang harus kami lalui sebagai guru, baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran, sebagai guru di SD BAS itu sudah disampaikan kepala sekolah dan dicetak juga. Artinya ada tahapan yang harus memang dilalui. Jadi kami sebetulnya adalah solusi pemecahan masalah. Ketika terjadi masalah, step yang harus kami lalui jelas. Ketika hal kecil, wali kelas atau guru mata pelajaran itu harus menyelesaikan dulu dengan anaknya. Jika memang butuh penanganan, artinya kita secara intuitif sebagai seorang guru bisa merasakan ini sudah terselesaikan, alhamdulillah selesai. Jika butuh, kalau kami guru, kami akan sampaikan ke wali kelas, kami butuh kerjasama dari wali kelas. Dengan sendirinya wali kelas sudah akan melibatkan guru BK. Nah, guru BK di situ sebagai konseling, beliau akan menasehati dan memberikan konseling. Kalau memang secara individu, ya akan diambil, dikonselingkan secara pull-out sendirian anak tersebut. Tapi kalau memang butuh secara klasikal di dalam kelas. Nah, ketika sudah di ranahnya BK, otomatis BK akan menyampaikan ke kesiswaan, karena kesiswaan yang menjadi penanggung jawab di BK. Kalau sudah sampai di kesiswaan, otomatis kesiswaan akan menyampaikan ke kurikulum, menyampaikan ke wakar sarklas, dan menyampaikan juga ke wakar kurikulum. Artinya itu akan mewakili menyampaikan juga ke kepala sekolah. Jadi kami sudah jelas alurnya harus kemana dan bagaimana. Jika permasalahan misalkan ada merusak sarana prasarana, otomatis kesiswaan akan menyampaikan ke satgas. Jika berkaitan dengan kognisi Anda, akan disampaikan ke kurikulum seperti itu saja. Dan sendirinya kepala sekolah akan kami lapori baik secara tulis maupun secara lisan, diwakili juga oleh BK. Ada report di BK tersebut. Jadi sudah ada tahapan-tahapan untuk
mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi tadi ya Ustazah. Terus ketika terjadi kasus yang butuh penyelesaian, tapi ini kasusnya melibatkan dua kepentingan, yaitu benar melawan benar, itu penyelesaiannya biasanya seperti apa? Insya Allah dilema itu bisa kita tepis, kita bisa meminimalkan dilema yang memang dirasa sama-sama benar dan benar. Tapi kebenaran itu kan bisa kita komunikasikan lebih lanjut lagi, kebutuhannya sampai di mana. Nah, meskipun masing-masing punya pendapat, kan jika berkomunikasi, dikomunikasikan dengan baik, yaitu tadi dengan wali kelas, bahkan bisa melibatkan orang tua jika itu kasusnya murid, dan bahkan juga dengan kurikulum, dengan sarpras dan sebagainya, kan banyak masukan, banyak inputan, biar tidak salah ketika mengambil keputusan. Seperti itu saja. Jadi artinya meminimalisir kerugian, baik itu misalkan di guru yang bersangkutan atau ke ananda yang bersangkutan. Artinya sama-sama memberikan kesempatan untuk ada perbaikan dari ananda dan guru yang bersangkutan. Saya rasa seperti itu. Ada yang perlu menambahkan? Berarti ada ini jenengan harus mempertimbangkan efeknya dulu. Betul. Benarnya ini apakah benar menurut individu saja atau benar secara berbajikan secara global. Oke. Harus ditimbang-timbang Betul, Ustazah. Jadi makanya di manajemen SD Plus itu kami tidak serta-merta mengambil keputusan secara personal. Jadi kita komunikasikan bersama. Nah, ketika dipikir bersama, insya Allah itu kan akan menjadi solusi yang lebih baik lagi daripada satu orang. Jadi kita serba terbuka, kita open management dengan masing-masing di kepala sekolah, dan bahkan kita akan komunikasikan ke wali kelas. Misalkan, kenapa mau ngambil kebijakan A? Karena ini pertimbangannya dan ini. Artinya tidak mendiskreditkan satu pihak saja. Mungkin ada lagi deh Ustazah yang membuat kita penasaran. Monggo, Ustazah. Oke, saya lanjut di sini. Dari kasus-kasus yang ada sampai sekarang, jenengan membuat langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa digunakan untuk menanggapi masalah-masalah yang sudah terjadi. Kebetulan amanah saya di sini kan kesiswaan, Ustazah. Kesiswaan otomatis itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal dan pertanyaan Ustazah Nika, bahwasanya kami juga di kesiswaan diamanahi untuk mengkoordinasi di BK. Prosedur pemecahan masalah kan tadi dari wali kelas, dari guru, menaik ke BK, naik ke manajemen, bahkan ke kepala sekolah. Dan solusi yang harus langkah-langkah yang saya lakukan, jadi kami membiasakan mendengarkan dulu dari beberapa pihak. Jadi tidak hanya sekedar dari satu sisi saja. Misalkan ada cerita kasus A, nah si A yang bersangkutan ini juga kami tanya secara baik-baik, ya tidak menjustifikasi, kita tanya, kita telusuri, dan kemungkinan kan akan melibatkan si A, si B dan banyak lagi. Kita coba caranya satu-satu, dan nanti akan kita koordinasikan bersama dengan wali kelas, BK dan kesiswaan. Jadi seperti itu. Kami menelusuri agak panjang jika terjadi permasalahan di sini. Khawatir terjadi kesalahan, misalkan sudah terlanjur saya membenarkan A, ternyata masih banyak A, B, C dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa dikatakan agak lambat, tapi tidak lambat ketika mau menyelesaikan masalah ini. Yang penting itu tadi kita aman, nyaman untuk bersama. Jadi mendengarkan dari berbagai pihak dulu ya, sudah kita koordinasi untuk mencegah terjadinya kesalahan. Betul. Mungkin untuk hal apa saja yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di Lima Etika. Kasus misalkan berkaitan dengan murid, dengan anak gitu. Misalkan sekarang terjadi yang paling sering terdengar itu kasus bullying. Maaf kalau saya boleh memberikan satu contoh bullying. Nah, di dalam satu kelas misalkan ada satu siswa yang notabene menjadi troublemaker, tapi sebenarnya di SD kelas kita tidak menganggap seperti itu, karena anak itu masih butuh pendampingan, masih butuh pengarahan, tidak kita boleh justifikasi kan gitu. Nah, langkah yang harus kami lakukan adalah biasanya itu tadi Ustazah, ketika dia butuh pendampingan secara personal, kita akan ambil di jam-jam waktu tertentu. Kita akan komunikasikan ke wali kelas dan guru mata pelajaran. Kami butuh, karena saya dulu juga punya tanggung jawab untuk mengajar, bisa menyesuaikan dengan
tim BK yang lainnya, gitu. Kami menjadi sahabat anak sebisa mungkin selama mungkin kami mengkomunikasikan. Nah, setelah ada secara individu ada pendampingan, karena perubahan perilaku itu tidak cepat bisa berubah seketika, tidak harus kan butuh sekali 2 kali diingatkan, diberikan contoh-contoh. Kita sebagai orang dewasa seperti itu mengomunikasikan ke anak-anak. Nah, ketika kami anggap sudah ada perubahan, kami akan melaporkan ke wali kelas. Fungsi wali kelas untuk mengamati apakah sama, apakah sudah sesuai dengan pengamatan kami sebagai kesiswaan MPK. Itu sih yang kami lakukan. Jadi yang pertama mungkin komunikasi dulu ya. Komunikasi Kemudian mendampingi siswa tersebut, kemudian mengevaluasi dari hasil pendampingan. Dan kalau bisa saya garis bawahi adalah komunikasi yang efektif. Kami belajar untuk public speaking seperti apa, komunikasi efektif. Kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami butuh teman-teman guru yang lainnya untuk bekerja sama dengan kami. Itu yang penting misalnya. Dan selanjutnya kami yaitu tadi ketika sudah komunikasi, sudah butuh teman-teman, butuh kerjasama, kami butuh kolaborasi. Artinya di sini kolaborasi juga butuh campur tangan dari orang yang lain. Kita di BK, di kesiswaan tidak bisa jalan sendiri. Dari awal saya sampaikan, butuh dari satgas, dari pendukung, dan dari semua pihak warga sekolah SDKs. Selama ini hal apa yang menjadi tantangan penjenengan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus di 5 etika? Tadi kebetulan saya cerita tentang bullying ya, saya ambil kasus yang paling tren. Ketika bullying itu kan, maaf saya menganggapnya relatif, berdasarkan siapa yang memikirkan, yang kacamata siapa yang dipakai. Gitu. Kadang-kadang dari si anak A dididik dari keluarga yang maaf, misalkan seperti saya dari Pantura, menulis dengan suara yang keras, dengan harus cekap sikap dan sebagainya. Sementara norma dari keluarga B ini lemah lembut, boleh agak lembut, agak gerakannya tidak. Itu kan berbeda saudara Mariam. Jadi kami guru ini kan sudah jadi dengan karakter masing-masing. Menghadapi wali murid itu yang menjadi agak sulit. Gitu. Tapi sekali lagi dengan komunikasi, dengan kesabaran dan intinya bisa menerima masukan dari kanan dan kiri, saya rasa tidak menjadi sebuah masalah. Itu tadi yang penting tetap dikomunikasikan bahwasanya sekolah tidak berpihak ke siapapun muridnya. Artinya jika kita tidak berpihak ke wali murid siapa, jadi kita berusaha untuk bertimbang dari hasil penelusuran. Kalau memang menurut kami ini butuh pendampingan, ini akan kami dampingi. Ketika ini sudah cukup sampai di sini selesai. Nah, ini yang agak sulit kan memang mengkomunikasikan orang tua dengan persepsi yang sudah jadi masing-masing. Itu ada yang perlu ditambahkan, ada yang dirawat. Jadi berarti intinya untuk menghadapi tantangan ini kita butuh komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dari semua pihak, dan juga kolaborasi tadi. Terus ini apakah dalam penyelesaian beberapa kasus atau masalah-masalah ini panjenengan punya jadwal tertentu atau jadwal khusus, atau langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, atau barangkali jika punya jadwal bentuk dan prosedurnya seperti apa? Ketika ada harus kami klasifikasikan misalnya dengan tim, misalnya kesiswaan dengan BKP tadi ada tim, dan kita akan klasifikasi. Ketika kasus ringan selesai sampai di anak tersebut. Tapi ketika butuh sampai ranah ke orang tua, kami akan menjadwalkan beberapa step misalnya. Misalkan kami akan minta izin melalui home visit. Nah, home visit ini juga harus ada penjadwalan, tidak bisa serta-merta. Kami di SDK sampai jam 4, beliaunya yang tidak di rumah, yang mau kunjungi, kami kunjungi bisa jam berapa. Artinya kan kami harus komunikasikan lagi. Beliaunya bisa menerima kami jam berapa. Jika tidak berkenan kami kunjungi, ya dengan sendirinya akan kami buatkan surat pemanggilan orang tua ke sekolah agar lebih fleksibel lagi ke sekolah. Kita komunikasikan. Jadi ada penjadwalan khusus sudah materi. Ketika dengan kasus-kasus yang butuh penanganan lebih lanjut. Sekali pertemuan jika merasa belum cukup dengan orang tua, akan kami jadwalkan langsung. Sampai ketika nanti sudah kami rasa ada perubahan sikap dari Ananda sesuai yang kami harapkan dan orang tua harapkan. Jadi kemudian dari berat ringannya kasus baru ada penjadwalan lebih lanjut. Berat ringannya kasus itu juga serta-merta tidak sekedar dari kesiswaan menjadi ini berat tidak. Jadi kolaborasi itu tadi
sekali ya. Sadami dari kasus-kasus yang panjenengan selama ini pegang, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu tadi saudara kita. Kami intinya di manajemen dan guru wali kelas itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak berpihak kepada murid siapa atau orang tua siapa. Terus kadang-kadang seorang guru itu kan nyaman dengan siapa. Kami untuk berusaha untuk meredam itu. Kami berusaha untuk profesional. Artinya profesional kan ya sebanding gitu, sesuai dengan kebijakan yang sudah ada di sekolah. Jadi kita menekan sisi personalitas kita gitu. Jadi artinya jadi sama-sama akan lebih memudahkan. Usaha dari masalah kurikulum akan memudahkan kesiswaan, usaha Maria sebagai SDM dan Humas akan memudahkan kami di kesiswaan, begitu juga semuanya dengan wali kelas. Ketika kami sama-sama menganggap ini penting, ada prioritas, otomatis kan teman-teman akan dengan sendiri saling memudahkan. Itu tidak mudah saya rasa saudara kita. Jadi tadi ada proses saling kepercayaan, ada komunikasi yang baik, dan teman-teman tim di SD-Bus, warga sekolah di SD-Bus memahami bahwasanya kita tidak bisa sendirian. Itu yang penting. Dari awal diterangkan bahwasanya kita tidak bisa sendirian. Kami butuh kerjasama, kami butuh kolaborasi. Artinya juga saling memudahkan. Tidak ada satu personal pun yang berusaha aku malah memudahkan, betul. Dari semua yang yang sampaikan ke kami tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari penyelesaian masalah-masalah dilema etika yang pernah panjenengan tangani? Saya sebagai pribadi, yang pertama saya sebagai pribadi, artinya saya belajar untuk menekan ego, menekan bahwa saya punya prinsip seperti ini, ya harus diikuti seperti ini, tidak bisa. Karena di SD-Bus berjamaah, bersama, kita butuh kolaborasi, butuh bersama. Jadi awal yang harus kita lakukan, saya pribadi lakukan adalah saya tidak boleh bicara seperti saya, sebagai seorang umum tidak, tapi saya sebagai guru BAS, bagian dari BAS, kami harus patuh dan duduk dengan aturan. Seperti itu saja kita. Selanjutnya dengan anak-anak juga perlahan-lahan yang itu tadi anak-anak kan butuh pendampingan, kita sampaikan bahwasanya tidak selalu apa yang kamu mau bisa terjadi dan bisa kamu lakukan. Ada norma, ada aturan yang harus kita sepakati. Untuk pembelajaran yang bisa kita petik adalah menekan ego gitu, karena kita berjamaah masing-masing punya prinsip, masing-masing punya prinsip sendiri. Nah, karena memang sudah waktunya berkolaborasi. Ya, jadi luar biasa sekali dari yang dijelaskan Ustazah Umi tadi. Terima kasih Ustazah Umi atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu waktunya panjenengan. Mohon maaf dari kami jika ada yang kurang berkenan.